Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Leticia My Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anyway, in this time I will deliver alur cerita film dengan judul Alive 2020. Film ini cukup menegangkan dari awal hingga akhir. Dalam cerita film ini, orang-orang di sana tiba-tiba saja jadi zombie, tapi tidak diketahui penyebabnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, dan stay tune terus. Kisah itu berawal dari seorang gamer berambut kuning yang sedang tidur. Namanya adalah Junwoo. Dia adalah seorang gamer yang pro player ya, kalau bahasanya anak gamer sekarang. Dan kalian bisa lihat sendiri peralatan gamenya. Waktu itu tepat jam 10 alarmnya bunyi dan dia pun bangun. Asik bangun jam 10. Kalau sama emak gue ya auto disiram guys. Pada hari itu ibu, ayah, dan kakaknya Junwoo keluar dan hanya Junwoo seorang diri di apartemen itu. Kemudian Junwoo bangun lalu mencuci muka. By the way, Junwoo memiliki kebiasaan yang kalau diajak keluar sama keluarganya, dia lebih memilih diam di rumah untuk bermain game online. Beranjak di meja makan, Junwoo menemukan surat dari ibunya bahwa mereka terburu-buru dan ibu Junwoo meminta Junwoo untuk membeli makanan sebagai persediaan karena persediaan makanan sudah habis. Tetapi Junwoo yang tidak mendengarkan perintah ibunya alias menunda-nunda, dia kembali ke aktivitasnya yaitu ngegame online. Ketika ingin memulai gamenya, Junwoo diberitahu oleh teman gamernya bahwa ada berita hot di TV. Junwoo yang penasaran langsung menyalakan TV-nya bahwa diberitakan debut tahun ini adalah debu yang terburuk. Beberapa saat kemudian TV-nya tiba-tiba mati dan peringatan darurat yang langsung berbunyi di HP-nya. Diberitahukan bahwa orang-orang di sana tiba-tiba saja mengamuk, saling menyerang dan memakan satu sama lain. Junwoo kebingungan dengan semua yang terjadi. Saat itu dia melihat orang-orang di bawah berteriak, saling mendorong, mengejar, menggigit, dan menyerang. Tambahin lagi guys, saling mencakar dan menjambak. Karena kekacauan itu, mobil saling nabrak satu sama lain. Lalu Junwoo berusaha menelepon seseorang dan terdengar suara ledakan. Junwoo sangat ketakutan. Junwoo memperhatikan ke bawah, terlihat seorang ibu sedang jalan, seperti mencari sesuatu dan anak perempuan berbaju pink memanggilnya ibu. Mereka berpelukan, tak lama kemudian gadis itu menggigit ibunya kayak singa kelaparan. Sementara itu, tiba-tiba ada suara kegaduhan di luar alias di depan ruangannya. Ya, karena penasaran, didekatin aja. Namun setelah diteropong lewat lubang kecil, Junwoo tidak melihat siapapun. Hingga akhirnya Junwoo memutuskan untuk membuka pintu dan mengecek keadaan. Dan mengagetkan sekali, tiba-tiba ada lelaki yang tak dikenalnya menerobos masuk ke dalam. Junwoo mencoba untuk mengusirnya keluar, namun laki-laki itu bandel banget, gak mau keluar hingga dia beralasan dengan meminjam toilet Junwoo sebentar. Beruntung saja TV-nya kembali nyala dan diberitakan gejala awal orang yang terinfeksi zombie yaitu muka pucat, pendarahan mata, dan menjerit kayak orang kesurupan. Junwoo melihat tangan laki-laki itu terluka dan berdarah tadi. Setelah mendengarkan hal tersebut, Junwoo langsung mengambil pisau dan menodongkan ke lelaki itu dengan niat untuk mengusirnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja laki-laki itu berubah, wajahnya pucat dan matanya merah, lalu berteriak, kemudian akhirnya menjadi zombie. Junwoo yang ketakutan berusaha melawan dengan rasa takut dan ia berhasil mengusir zombinya keluar. Dan ternyata zombie kurus tadi diserang oleh si zombie gendut. Junwoo yang sedang panik seorang diri tiba-tiba mendapatkan pesan dari ibunya bahwa mereka baik-baik saja. Junwoo sedikit lega. Waktu malam akhirnya tiba, Junwoo membagi makanan untuk menyambung hidupnya ke depan. Junwoo sangat menyesal karena tidak bergegas membeli makanan ketika membaca surat dari ibunya. Ya gitulah kalau nasib orang yang gak nurut perkataan orang tua. Oke, masuk ke hari kedua. Di hari kedua, Junwoo terbangun dan melihat HP. Ada beberapa orang yang posting video. Kemudian dia ikut-ikutan juga memposting video yang menjelaskan keberadaannya. Ketika Junwoo otak-atik beranda, ada seorang laki-laki yang sok banget sedang live video. Laki-laki itu amat girang karena mendapatkan jaringan.
Tiba-tiba saja laki-laki itu jatuh dan menjadi mangsa si zombie. Junwoo ingin mengecek keadaan di luar dengan menggunakan drone-nya agar bisa mendapatkan jaringan dan terhubung dengan keluarganya. Namun sayangnya baterainya habis. Karena suntuk dengan situasi dan kondisi yang terjadi, Junwoo kembali bermain game yaitu PUBG. Tunggu dulu, kok PUBG? Kenapa nggak Free Fire? Ya, mana gue tahu. Dan tiba-tiba saja internetnya terputus. Junwoo sangat kesal, kemudian dia memutuskan untuk rebahan aja. Di tengah tidurnya yang nyenyak, terdengar suara keributan di luar, yaitu suara mobil polisi. Ternyata ada seorang polwan yang sedang lari dikejar zombie dan hampir saja rambut kuningnya ketembak oleh senjata polwan yang meleset. Entah kenapa si polwan ini bisa ngelut di zona merah tersebut. Kawanan zombie menyerang si polwan secara silih berganti dan malangnya peluru si polwan habis. Kemudian setelah ia ingin memasangnya, pelurunya jatuh. Zombie yang tidak tinggal diam langsung menyerang si polwan secara brutal. Menyaksikan hal tersebut, Junwoo yang gak tega langsung berteriak dan memaki para zombie. Dan karena kebodohannya, pintu rumahnya langsung digedor-gedor. Kemudian Junwoo langsung mengambil stick golf sebagai senjata. Karena saking kuatnya gedorannya, kulkasnya di depan pintu langsung terbuka dan ternyata Junwoo kedatangan zombie gendut. Junwoo menahan kulkasnya agar ia tidak bisa masuk, tapi apalah daya kekuatan zombie gendut jauh lebih besar. Junwoo yang memiliki otak yang sangat cerdas, dia membuat taktik dengan pura-pura melompat dari sana. Ya, karena zombinya goblok jadi dia ikut lompat beneran dan akhirnya mati. Ketika Junwoo bergelantungan, dia melihat polwan tadi sudah menjadi zombie. Kemudian Junwoo kembali ke atas untuk memperbaiki pintu rumahnya. Dan tadinya makanan yang mau diawetkan sekarang sudah berhamburan ke lantai. Dan pada hari itu masuk hari ke-7, Junwoo membuka lemari yang isinya minuman keras semua. Junwoo meminum sambil nonton TV dan ia melihat seorang laki-laki gendut yang sedang makan ramen. Junwoo yang ngiler langsung memasak ramennya, yang dimana itu adalah makan terakhirnya Junwoo. Menyadari akan hal itu, Junwoo merasa menyesal, kemudian mencuci tangan dan tidak ada air sedikit pun di rumah itu. Dan masuk hari yang ke-10, Junwoo membuat video bahwa makanan dan minumannya habis. Ya, karena udah nggak ada apa-apa yang bisa ia makan dan yang ia kerjakan, dia langsung rebahan sambil memikirkan ibunya yang lebih suka mendengarkan radio ketimbang menonton TV. Dan ia memutuskan untuk menghubungi ibunya lewat radio. Namun sayangnya earphone-nya tanpa kabel semua. Masuk ke hari yang ke-15, Junwoo yang stres terlihat sedang dugem di dalam ruangannya. Kemudian Junwoo berhalusinasi. Ia melihat bahwa keluarganya pulang. Kemudian ia memeluk ibunya. Menyadari bahwa itu adalah ilusinya, Junwoo merasa sangat sedih dan ia menyesal karena selama ini tidak menghabiskan waktu bersama keluarga. Di tengah kesedihannya, Junwoo mendapatkan pesan suara dari ibunya bahwa Junwoo harus tetap di rumah dan bertahan. Junwoo yang sangat senang langsung menghubungi keluarganya. Mereka memberitahu bahwa mereka baik-baik saja. Tetapi beberapa saat kemudian terdengar teriakan dan ternyata keluarga Junwoo sedang digerebek sama si zombie. Mendengar hal itu, seketika Junwoo menangis dan ia merusaki TV dan benda-benda lainnya. Karena dendam sama si zombie, Junwoo memutuskan untuk keluar. Nah, kebetulan ada satu zombie di depan pintunya dan ia memukulnya dengan stick golf. Lalu Junwoo berteriak agar para zombie keluar dan di pojokan Junwoo melihat zombie yang pernah menerobos masuk ke rumahnya sedang makan bangkai. Melihat kedatangan Junwoo, zombie itu mendekatinya. Tepat berada di depan Junwoo, ada seorang ibu-ibu yang digigit zombie berteriak minta tolong kepada Junwoo. Beberapa saat kemudian, ibu itu berubah menjadi zombie dan Junwoo yang tadinya mau balas dendam seketika nyalinya ciut melihat kumpulan zombie tersebut. Junwoo lari ketakutan dan bersembunyi di samping big bag. Junwoo yang ingin masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba melihat satu zombie yang pakaiannya kayak Hansip yang lagi lewat di depan Junwoo. Finally, Junwoo berhasil masuk ke dalam, tapi suara pintunya terdengar oleh para zombie. Mendengar suara itu, zombie langsung berkumpul di depan kamarnya Junwoo dan bersiap-siap untuk membukanya. Tapi beruntungnya Junwoo berhasil menahannya.
Oke, masuk ke hari yang ke-20, Junwoo melihat lampu di kota-kota besar dipadamkan dan dibom oleh para militer dan semuanya menjadi gelap. Junwoo berpikir hanya dirinya yang masih hidup dan dia merasa putus asa, dan Junwoo memutuskan untuk membuat video terakhirnya yang berisi selamat tinggal karena Junwoo berencana untuk menggantungkan diri. Namun ketika Junwoo sudah menggantungkan diri, tiba-tiba ada cahaya laser yang mengarah pada Junwoo. Karena Junwoo yang mengetahui masih ada orang di apartemen itu, ia langsung berusaha untuk melepaskan kabel itu dari lehernya. Kemudian laser itu mengarah ke tulisan "Jangan bodoh". Merasa sangat senang, Junwoo berhasil melepaskan diri dari kabel itu. Kemudian ia berdiri dengan kabel yang masih bergelantung di lehernya. Dia mencoba ramah dan menyapa gadis itu dengan menggunakan bahasa tubuh. Gadis itu meminta Junwoo untuk bertemu di jam 7 tepat. Namun sayangnya Junwoo bangun jam 11. Karena kesalahannya itu, Junwoo meminta maaf, lalu mereka berkenalan jarak jauh menggunakan HP dan tab. Dan ternyata gadis itu bernama Yubin. Beberapa saat kemudian, Yubin langsung menghentikan obrolannya dan meminta Junwoo untuk ketemu besok jam 7 tepat. Dan ternyata ada zombie yang masuk ke perangkap. Yubin yang tidak tinggal diam langsung membunuhnya menggunakan kapak. Kali ini Junwoo menepati janji, yaitu bertemu Yubin di jam 7 tepat. Melihat Yubin seperti sedang olahraga, kemudian melempar tali ke arah Junwoo. Namun sayangnya tali itu nggak nyampe dan jatuh ke bawah. Melihat hal itu, Junwoo langsung mengambil sikap dan ia mengirimkan tali ke Yubin dengan bantuan ronnya. Dan Yubin langsung mengirimkan tas yang berisi makanan. Junwoo memakan makanan itu dan ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Yubin. Namun ketika ia melihat ke bawah, ada satu zombie yang menemukan tali yang jatuh tadi. Karena melihat hal itu, Junwoo memberitahu Yubin bahwa ia dalam bahaya. Namun zombie itu menarik tali yang terhubung di mejanya Yubin. Meja tersebut mengenai Yubin hingga membuat Yubin pingsan. Lalu zombie itu berhasil memanjat gedungnya. Tunggu dulu bentar. Kok bisa ya zombie naik gedung? Ya iya, karena zombinya ini mantan damkar alias pemadam kebakaran. Si Junwoo tidak tinggal diam, ia berusaha menghalangi si zombie itu agar tidak berhasil naik ke atas dengan menggunakan bantuan ronnya. Namun usahanya gagal. Si zombie damkar hampir saja naik ke atas dan tiba-tiba saja ada sebuah kapak melayang ke tangannya dan ternyata itu adalah Yubin yang memotong tangannya sampai putus. Dan akhirnya zombie itu tewas. Karena persediaan makanan yang sudah habis, jadi Junwoo memutuskan untuk ngelut di kamar tetangga. Di sana Junwoo menemukan makanan yang cukup banyak di dalam kulkas dan mengambil beberapa barang di kamar itu. Lalu tiba-tiba saja ada satu zombie yang menyerangnya. Junwoo berhasil menyelamatkan diri dan masuk kembali ke kamarnya. Junwoo membagi makanan dan alat untuk berkomunikasi dengan Yubin yang ia temukan, dan ternyata Yubin ingin bunuh diri pada saat itu. Tapi niatnya diurungkan lantaran si Junwoo mengajaknya makan ramen bersama. Ketika saling berkomunikasi, Yubin dan Junwoo mendengar suara seperti akan hujan, tapi ternyata itu adalah suara zombie yang ingin melabrak mereka. Para zombie sudah berada di depan apartemennya Yubin. Entah kenapa Yubin menyenggol rak kayunya hingga suara itu terdengar oleh zombie. Namun Junwoo yang cerdas, ia menelpon di samping kamarnya Yubin untuk mengalihkan perhatian zombie. Khawatir akan keselamatannya, Yubin dan Junwoo bersiap-siap mencari apartemen yang bersih dari zombie, yaitu lantai 8. Yubin memutuskan untuk tidak turun lewat pintu tetapi melalui balkonnya menggunakan tali. Yubin melawan para zombie dengan menggunakan benda tajam yang ia bawa, dan di sana Yubin menemukan pistol, dan ketika zombie ingin menyerang Yubin, Junwoo datang menyelamatkannya dan para zombie mengejar mereka, namun mereka berhasil naik ke lantai 8. Yubin dan Junwoo sudah berada di lantai 8. Mereka mencoba membuka pintu setiap ruangan. Ternyata zombie-zombie itu masih mengejar mereka. Junwoo berusaha menghalangi kumpulan zombie dengan menahannya menggunakan pintu besi yang ia lepas. Namun beruntungnya ada satu pintu yang terbuka. Yubin yang tak percaya, ia kaget melihat ada seorang pria yang masih hidup selain mereka berdua. Kemudian Yubin ditarik untuk masuk ke dalam dan pria itu juga menolong Junwoo dengan menggunakan petasan yang berasap. Yubin dengan emosi tidak percaya mencurigai lelaki itu meskipun sudah menolongnya. Namun lelaki itu berusaha meyakinkan Yubin dan Junwoo, akhirnya mereka percaya. Kemudian lelaki itu memberikan minum dan juga makanan kepada Yubin dan Junwoo.
Tidak hanya itu, si lelaki tua memberi kabar kepada Junwoo dan Yubin bahwa tim SAR akan segera datang untuk membawa bantuan. Tak lama kemudian, Junwoo dan Yubin jatuh pingsan. Lalu si pria tua mengikat Junwoo dan Yubin, kemudian ia memasukkan Yubin ke dalam sebuah kamar dan menguncinya dari luar. Ternyata kamar itu berisi zombie perempuan, yaitu istri lelaki tua. Dia mengikat si zombie perempuan mungkin agar tidak pergi kemana-mana, sebab zombie itu istrinya. Tujuan si lelaki tua memasukkan Yubin ke dalam agar jadi santapan istrinya. Tak lama kemudian, Junwoo datang menodongkan si pria tua menggunakan pistol. Namun si pria tua melepaskan talinya agar zombie perempuan leluasa memakan Yubin. Junwoo kemudian berlari dan mencoba menahan tali itu. Namun sayangnya tali itu terlepas dan si zombie perempuan menyerang Yubin. Beberapa saat kemudian, tidak terdengar suara apapun dari dalam karena khawatir si pria tua itu membuka pintu dan gembok yang ia kunci dari luar. Ia tidak melihat apa-apa, lalu tiba-tiba saja si istrinya yaitu zombie perempuan menggigitnya dan ia membiarkan dirinya dimakan. Yubin dan Junwoo menembak zombie dan laki-laki tua tersebut. Karena mendengar bunyi pistol, rombongan zombie menghampiri ruangan itu. Yubin dan Junwoo nggak ada pilihan lain selain bunuh diri. Yubin meminta Junwoo untuk menembaknya. Tak lama kemudian datang bantuan para anggota militer yang menggunakan helikopter. Dan itu membuat Yubin dan Junwoo sangat senang. Lalu mereka melepaskan tali masing-masing dan lari keluar menuju atap. Di luar mereka harus melawan para zombie. Yubin hampir saja jadi anggota zombie, tapi syukurlah Junwoo menahannya menggunakan sepeda dan menyuruh Yubin naik ke atas untuk menghentikan helikopternya. Setelah naik ke atas, Yubin dan Junwoo tidak lagi melihat helikopternya. Sedangkan pintu yang Junwoo tahan berhasil diterobos oleh kawanan zombie. Mereka yang sudah putus asa tiba-tiba saja para militer dengan helikopternya datang dari belakang dan menembaki para zombie. Hingga akhirnya Yubin dan Junwoo berhasil naik ke helikopter itu dan selamat. Anyway, pesan yang terkandung dalam film ini, pertama, manfaatkan waktu luang untuk ngumpul sama keluarga. Yang kedua, jangan suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, patuh sama perintah orang tua dan jangan kayak Junwoo. Yang keempat, kita boleh jadi apapun tapi harus pintar-pintar membagi waktu. Dan yang terakhir, saling tolong menolong ketika ada musibah. And the last I say, thank you for watching.